semuanya, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi bab 4 agama Islam, yaitu tentang asuransi, bank, dan koperasi syariah. Sebelum kita mulai, kita akan perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Alisa dari absen 2. Perkenalkan, nama saya Zara Gusna Rezeki dari absen 9. Perkenalkan, nama saya Kanita Sasikirana dari absen 17. Perkenalkan, nama saya Raisya Shansadira dari absen 26. Nah, di video ini kami akan membahas bagaimana sistem asuransi, bank, dan koperasi dapat dijalankan sesuai prinsip syariah Islam yang tentunya berbeda dengan sistem konvensional. Yuk langsung saja kita simak penjelasannya bersama-sama. Alisa Mahira pertama-tama akan menjelaskan asuransi, pengertian asuransi menurut KBBI dan pengertian dari syariat agama Islam. Asuransi adalah perjanjian antara perusahaan asuransi, penanggung, dan nasabah tertanggung untuk memberikan penggantian finansial jika terjadi resiko yang tidak diinginkan, seperti penyakit, kecelakaan, atau kematian. Dengan membayar premi secara rutin, nasabah mendapatkan perlindungan finansial untuk meminimalisir dampak kerugian finansial di masa depan, memberikan rasa aman, dan melindungi kehidupan serta aset. Asuransi Islam atau asuransi syariah adalah sistem perlindungan finansial berdasarkan prinsip syariah yang menghindari riba, bunga, maisir, perjudian, dan gauhar ketidakpastian. Prinsip utamanya adalah tolong-menolong antara peserta di mana resiko ditanggung bersama melalui konsep tabaruk. Dan dana dikelola secara transparan menggunakan akad seperti muhadharah bagi hasil. Tolong-menolong, ta'awun, peserta saling membantu satu sama lain melalui dana tabaruk untuk menutupi resiko yang dialami salah satu peserta. Dan juga bebas dari riba, maisir, dan gauhar. Asuransi syariah menghindari unsur-unsur yang diharamkan dalam Islam seperti bunga, spekulasi, dan ketidakjelasan dalam perjanjian. Itu dia penjelasan dari saya mengenai asuransi menurut KBBI dan dalam syariat agama Islam. Saya Zara Gusna Rezeki. Saya akan membahas tentang perbankan syariah. Nah, yang pertama itu ada definisi perbankan syariah. Bank syariah adalah lembaga keuangan Islam yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat tanpa riba, serta mendorong investasi untuk kemaslahatan umat. Nah, lalu selanjutnya yang kedua, sejarah perbankan syariah. Bank syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia atau BMI, berdiri 1 November 1991 dan beroperasi 1 Mei 1992. Pendirian ini dipelopori oleh MUI melalui tim perbankan MUI setelah Lokakarya tentang bunga bank tahun 1990. Nah, selanjutnya yang ketiga, dasar hukum perbankan syariah. Nah, yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yaitu tentang mengenal prinsip bagi hasil. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu tentang memperjelas operasional bank berdasarkan prinsip syariah. Yang ketiga, ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yaitu tentang mengatur seluruh kegiatan perbankan syariah secara lengkap. Nah, selanjutnya yang keempat, prinsip perbankan syariah. Nah, yang pertama itu ada mudharabah atau bagi hasil, yang kedua ada musyarakah atau penyertaan modal, yang ketiga itu ada murabahah atau jual beli dengan keuntungan disepakati, yang keempat itu ada ijarah atau sewa murni, yang kelima itu ada ijarah wa iktina atau sewa dengan pemindahan kepemilikan. Lalu selanjutnya yang kelima ada penghimpunan dana. Nah, penghimpunan dana itu ada wadiyah atau titipan. Nah, wadiyah ini terdiri dari wadiyah yat damanah boleh dimanfaatkan dan wadiyah yat amanah tidak boleh dimanfaatkan. Lalu yang kedua ada mudharabah atau kerjasama bagi hasil. Nah, mudharabah ini terdiri dari mutlaqah atau bebas, ada muqayyadah terbatas, dan mushtarakah atau pengelolaan ikut menanam modal. Keenam itu ada penyaluran dana.
terdiri dari murabahah, jual beli dengan margin keuntungan, lalu salam, pembayaran di muka, barang dikirim kemudian, lalu ada istihna atau pemesanan barang sesuai kriteria tertentu. Lalu selanjutnya ada investasi dan sewa menyewa. Nah, pertama investasi dulu. Nah, itu terdiri dari mudharabah atau bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola. Yang kedua itu ada musyarakah, kerjasama modal bersama dengan pembagian hasil proporsional. Lalu selanjutnya ada sewa menyewa. Itu yang pertama ada ijarah, sewa guna tanpa pindah kepemilikan. Lalu selanjutnya ijarah mumtahiyah bitamlik. Nah, itu sewa diikuti janji jual atau hibah di akhir masa sewa. Nah, 8 itu ada jasa penyalaran bank syariah. Nah, yang pertama itu ada wakalah, perwakilan, kedua hawalah pemindahan, utang, yang ketiga itu ada kafalah atau jaminan, yang keempat itu ada ran atau gadai. Nah, yang terakhir, yang ke-9, hikmah dan manfaat bank syariah. Pertama, terhindar dari riba. Kedua, menjalankan syariat Islam dalam keuangan. Ketiga, sistem bagi hasil yang adil dan transparan. Keempat, saldo tabungan rendah dan mudah diakses. Kelima, dana digunakan untuk usaha halal dan bermanfaat. Keenam, nasabah dianggap mitra bukan debitur. Ketujuh, simpanan dijamin LPS hingga 2 miliar. Yang kedelapan, dana digunakan untuk kemaslahatan umat dan pembangunan ekonomi masyarakat. Nama saya Kanita Sasi Kirana. Di sini saya akan membahas tentang koperasi syariah. Koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan aktivitas usaha dengan prinsip, tujuan, dan kegiatannya berdasarkan pada Al-Quran dan hadis, sekaligus gerakan ekonomi kerakyatan dengan prinsip kekeluargaan. Tujuan koperasi syariah adalah untuk membantu meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat secara umum untuk membangun perekonomian Indonesia sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip Islam. Selanjutnya ada kegiatan usaha koperasi syariah. Yang pertama ada penghimpunan dana. Adapun secara umum sumber dana koperasi syariah dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama ada simpanan pokok. Simpanan pokok yaitu setoran awal yang sama dari setiap anggota. Yang kedua ada simpanan wajib. Simpanan wajib adalah simpanan yang besarnya ditentukan dengan rapat dengan jumlah yang disepakati. Selanjutnya ada simpanan sukarela, yaitu bentuk investasi dari anggota yang memiliki kelebihan dana. Selanjutnya ada investasi pihak lain, yaitu suntikan dana segar dari pihak untuk pengembangan usaha. Selanjutnya yang kedua ada penyaluran dana. Penyaluran dana yaitu dana yang dihimpun dari anggota haruslah disatukan kembali kepada anggota maupun calon anggota dengan prinsip bagi hasil atau jual beli. Yang ketiga ada investasi atau kerjasama, yaitu kerjasama dilakukan dengan menandai sebuah usaha yang layak untuk dinyatakan dan diberikan modal dengan prinsip bagi hasil. Yang keempat ada jual beli, yaitu ada yang pertama ada bai al-mudharabah, yaitu jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli, di mana penjualan secara transparan akan menyampaikan harga perolehan barang yang sedang diperjualbelikan kepada pembeli. Yang kedua ada bai al-istihah
dan bai al-salam, yaitu jual beli yang dilakukan oleh tiga pihak dengan sistem pembayaran tunai maupun diangsur. Yang keenam ada pengalihan utang atau hawalah, yaitu memindahkan kewajiban pembayaran hutang anggota kepada pihak lain. Yang ketujuh ada pegadaian syariah atau RAN, yaitu menahan aset dari anggota sebagai jaminan atas pinjam yang diterimanya. Yang kedelapan ada pendelegasian mandat atau wakalah, yaitu pengurusan SIM, STNK, atau pembelian barang tertentu. Yang kesembilan ada penjamin atau kafalah, yaitu kegiatan penjamin yang diberikan operasi yang bertindak sebagai penjamin. Yang ke-10 ada pinjaman lunak, yaitu pinjaman yang diberikan oleh operasi syariah kepada. Saya Laisha Syansabira. Di sini saya akan membacakan ayat dan hadis. Yang pertama ada ayat dari Quran surat Al-Maidah surat kelima ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolonglah kamu dalam hal dosa dan permusuhan. Dan di sini saya akan membacakan hadisnya. Rif'ah bin Rafi radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam suila ayyul kasbi atyabu qala amalu ar-rajuli bil yadihi wa kullu bayyi mabrur, rawahu al-Bazar wasahahahu al-Hakim. Yang artinya dari Rif'ah bin Rafi radhiyallahu anhu bahwasanya sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya apa pekerjaan terbaik, beliau menjawab pekerjaan terbaik adalah pekerjaan yang dia menggunakan tangannya dengan sebaik-baiknya atau bersih. Ya, sekian dari saya. Nah, jadi itulah penjelasan dari kami kelompok 5 tentang asuransi, bank, dan koperasi syariah pada bab 4 agama Islam. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman kita semua tentang bagaimana sistem keuangan bisa dijadikan sesuai dengan prinsip syariah Islam. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum